Cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja, dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup. Setiap saksi ditanyakan satu persatu secara detail, maka ini menjadi satu kendala dari para pemohon, terutama 01, yang ingin membuktikan dan mendalilkan secara kuat apa yang mereka sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum 01 Refli Harun pada suatu kesempatan menyampaikan di depan awak media setelah mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyangkut sengketa hasil Pilpres 2024 kemarin. Refli Harun menanggapi kalau masyarakat ingin mendengarkan penetapan pembacaan putusan yang mencerdaskan bagi masyarakat, itu lihat dan dengarkan 3 hakim yang punya pendapat berbeda, artinya pendapatnya itu menguntungkan kedua pemohon 01 dan 03. Nah, di antara 3 yang disebut mencerdaskan putusan dan penetapannya oleh Refli Harun, di antaranya adalah Profesor Arif Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Profesor Eni Nurbaningsi. Ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang punya pendapat berbeda. Diapresiasi oleh Refli Harun karena berani mengambil kesimpulan dan keputusan yang berbeda dengan 5 hakim yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama bagaimana tanggapan Refli Harun, tim kuasa hukum 01. Berikut ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjuk, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini, itu 1. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa Pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan Pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka, mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten
pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun. Terakhir, alhamdulillahirobbilalamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja, dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang barusan kita simak, apa komentar kalian terhadap pernyataan tanggapan dari Refli Harun, tim kuasa hukum 01 ini? Kalau kita perhatikan penjelasan dan pernyataan dari Refli Harun, itu sangat mengapresiasi terhadap 3 hakim yang ketiga-tiganya bergelar profesor. Keputusan yang disampaikan oleh 3 hakim berbeda dengan 5 hakim yang lain, itu dinilai mencerdaskan bagi masyarakat. Tetapi yang menarik juga, saksi ahli yang kemudian diminta oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang katanya itu dibatasi 19, harus dibuktikan dalam kurun waktu sehari. Itu tidak mungkin, dan setiap saksi ditanyakan satu persatu secara detail. Maka ini menjadi satu kendala dari para pemohon, terutama 01, yang ingin membuktikan dan mendalilkan secara kuat apa yang mereka sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi. Tetapi atas tanggapan ini menarik, yang terakhir itu adalah harapan, artinya secara tidak langsung juga menerima terhadap adanya putusan dari Majelis Mahkamah Konstitusi itu. Harapan yang disampaikan barusan kita simak, apa? Semoga demokrasi ke depan itu lebih baik. Nah, silakan teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan di kolom komentar, saya tunggu. Terima kasih.